Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ini adalah materi mengenai teorema dasar, yaitu teorema dasar kalkulus 1 dan teorema dasar kalkulus 2, yaitu materi atau teori tentang penghubung fungsi integral dan fungsi turunan. Teorema dasar yang dibahas ini memberikan dasar untuk menghitung integral seperti pada kalkulus. Kemudian teorema dasar ini menegaskan bahwa fungsi f kecil ini itu adalah turunan dari fungsi f besar. Kemudian kalau kita bisa tunjukkan fungsi f kecil ini merupakan fungsi yang terintegral Riemann, maka ya integral dari fungsi f kecil ini bisa dihitung dengan selisih dari fungsi f besar dengan pada batas atas dan batas bawah. Nah, fungsi f besar, sehingga fungsi f besar ini sama dengan fungsi turunan fungsi f kecil. Nah, fungsi f besarnya ini disebut antiturunan atau fungsi primitif dari fungsi f kecil. Kita masuk ke teorema dasarnya. Misalkan kita punya E, ya ada E ini adalah himpunan yang terhitung terbatas. E ini ada di dalam interval AB, kemudian fungsi f dan ini kedua fungsi f, si f kecil dan f besar ini terdefinisi pada domain atau interval tutup AB, sehingga fungsi f besar itu adalah fungsi yang kontinu. Fungsi turunan fungsi f besar itu sama dengan fungsi f kecil kecuali di sejumlah titik. Kemudian fungsi f kecil ini adalah fungsi yang terintegral Riemann. Maka integral fungsi f kecil dengan batas AB itu sama dengan selisih fungsi f besar di batas A dan B, ya, B dan A. Buktinya, jika kita punya E ini, kita misalkan ada dua bilangan, yaitu di batasnya A dan B. Nah, kondisi umum bukti dapat diperoleh dengan membagi interval menjadi sejumlah finite gabungan, ya. Tapi kalau yang ini kita misalkan himpunan E-nya itu di ujung-ujungnya dulu. Kemudian untuk epsilon positif sembarang, karena fungsi f kecil ini kita ketahui ini merupakan fungsi yang terintegral Riemann. Nah, ini terintegral Riemann berarti memenuhi ini. Jadi ada delta, kita sebut delta epsilon, sehingga jika P dotnya ini adalah partisi bertanda yang nomnya kurang dari delta, maka memenuhi ini. Nah, jika subinterval dari P dot ini adalah ini, ya, xi-1, xi, terus kita gunakan teorema nilai rataan pada fungsi f besar di sini, ya, di interval xi-1 sampai xi, berarti ada ya anggota dari intervalnya sehingga memenuhi ini. Jadi fungsi f di batas kanan dikurangi fungsi f di batas kiri itu akan sama dengan turunan fungsi di titik U ke I dengan dikali dengan selisih intervalnya. Nah, ini teorema nilai rata-rata untuk turunan fungsi. Ya, jika persamaan tadi yang ini
kita jumlahkan. Ini yang teorema nilai rata-rata pada turunan, dijumlahkan untuk I dari 1 sampai N. Kemudian kita gunakan fakta kalau turunan dari fungsi F besar itu sama dengan fungsi F kecil di titik yang sama, maka kita peroleh, nah ini kita jumlahkan, hasilnya ini sama dengan ini, fungsi F, jadi selisih fungsi F besar di titik B dikurangi fungsi F besar di titik A. Kemudian dengan dengan ini teorema nilai rata-rata itu kalau kita tuliskan ini kan sama dengan F aksen di UI X I min 1, kemudian karena ini ya, jadi ini sama dengan F fungsi F kecil di titik UI, jadi kita peroleh yang ini, kesamaan ini. Terus kita gunakan partisi, sengaja kita gunakan partisi dengan tandanya di UI, maka ini merupakan jumlahan Riemann. Ya, ini adalah jumlahan Riemann. Ini akan S F dengan penanda ini. Ya. Jadi, nah ini akan sama dengan jumlah Riemann. Jadi kita peroleh ini. Ya, dengan kata lain, kalau integral AB ini sama dengan F B min F A. Itu buktinya. Ini ada beberapa catatan. Catatan ini untuk ini ya, tadi syarat dari teorema dasarnya harus memenuhi 3 kriteria ini. Jadi fungsi F besar, kalau kita punya fungsi F besar, itu adalah fungsi yang mempunyai turunan di setiap titik di A, B, otomatis fungsi F besar ini merupakan fungsi yang kontinu. Itu ada di teoremanya, di teorema bab turunan. Kemudian jika kita punya fungsi F kecil ini tidak terdefinisi untuk suatu titik C, kita misalkan, atau ini dimisalkan FC-nya itu sama dengan 0. Ya, karena titiknya hanya 1, berarti E ini merupakan himpunan yang terhitung ya, dengan anggotanya 1. Nah, yang harus diperhatikan lagi, meskipun fungsi F besar mempunyai turunan di AB, ya kondisi C atau ini fungsi F kecilnya itu belum tentu langsung terpenuhi terintegral Riemann, karena ya terdapat fungsi F besar namun turunannya tidak terintegral Riemann. Ya, nanti mungkin akan kita lihat contohnya ya. Fungsi yang kontinu tapi turunannya tidak terintegral Riemann. Contoh, ini fungsi F besar itu adalah setengah X kuadrat pada domain AB. Kemudian kita akan, nah fungsi F besar ini merupakan fungsi yang kontinu. Di AB, kemudian nah ini merupakan syarat A-nya ya, berarti sudah dipenuhi. Kemudian turunan dari fungsi F kecil ini sama dengan X, ini kita misalkan sebagai Fx ya, berarti ini syarat B-nya. Kemudian kalau kita punya Fx sama dengan X, ini juga merupakan fungsi yang terintegral Riemann di AB. Untuk bukti yang ketiga ini bisa dilihat di contoh 714 di yang bagian C. Namun di C ini
Ini intervalnya terbatas di 0,1. Nah, kalau diperumum untuk AB juga akan kita peroleh hal yang sama. Nah, karena ketiga syarat ini dipenuhi, maka kita bisa simpulkan kalau integral f di batasnya AB atau integral dari x ini batasnya AB ini sama dengan fungsi f besar atau setengah x kuadrat atau sama dengan setengah b kuadrat min setengah a kuadrat. Ini sama dengan setengah b kuadrat min a kuadrat. Ya. Contoh selanjutnya, ini misalkan gx itu adalah arcus tangen untuk x di sini, di AB. Nah, kalau kita lihat fungsi arcus tangen ini, kira-kira fungsinya, ilustrasinya seperti ini ya. Ini adalah arcus tangen. Ini yang kalau merujuk fungsi dasar kalkulus, gx ini merupakan fungsi yang kontinu, ya, karena kita lihat fungsi arcus tangen ini fungsi yang monoton naik. Ini fungsi yang kontinu di AB, kemudian turunan dari gx ini dari arcus tangen itu adalah 1/1 plus x kuadrat. Kita misalkan sebagai g kecil, fungsi g kecil, ini juga merupakan fungsi yang kontinu di AB, dan kita misalkan g aksen x ini sama dengan gx di interval AB-nya, sehingga himpunan E-nya itu sama dengan himpunan kosong. Kemudian yang bagian C, di G kecil ini adalah fungsi yang terintegral Riemann. Ya, karena memenuhi ketiga syarat dari teorema dasar, jadi integral dari 1/1 plus x kuadrat di interval AB itu sama dengan fungsi G besar, sama dengan G ya, atau arcus tangen B dikurangi arcus tangen di A. Contoh selanjutnya, misalkan AX itu adalah fungsi mutlak X untuk domainnya dari min 10 sampai 10. Nah, kita lihat kalau fungsi dari ini, mutlak X ini adalah fungsi kontinu. Ya, fungsi kontinu pada domainnya, yaitu interval min 10 sampai 10. Kemudian turunan dari AX ini adalah signum X, ya, ini untuk dari min 10 sampai 10 kecuali di titik 0, ya, karena ya, kita lihat ini A aksen X ini ya, nilainya 1 jika X-nya di 0 sampai 10, ya. Kemudian min 1 jika X-nya dari min 10 sampai 0. Tetapi ketika ya ini A0 itu tidak terdefinisi.
Nah, sedangkan fungsi signum, ini signum X, ini sama dengan 1. Ini jika X-nya lebih besar dari 0, atau bisa kita tuliskan untuk X-nya dari 0 sampai 10, kemudian nilainya 0 jika X-nya sama dengan 0, dan min 1 jika X-nya dari min 10 sampai 0. Nah, kalau kita perhatikan, itu yang berbeda itu adalah ini ya, di 0 ketika X-nya sama dengan 0. Maka kita punya ini adalah ya, E-nya itu adalah titik 0 ya. Jadi terjadi ketidaksamaan di satu titik. Kemudian kita perhatikan syarat yang C. Fungsi signum ini adalah fungsi yang terintegralkan. Ya, karena fungsi signum ini merupakan bagian dari fungsi tangga. Ya, akibatnya kita bisa gunakan teorema dasar kalkulus sehingga signum X dari min 10 sampai 10 sama dengan A X batasnya min 10 sampai 10. Ini sama dengan mutlak 10 dikurangi mutlak min 10, hasilnya sama dengan 0. Contoh selanjutnya, ini misalkan kita punya Hx sama dengan 2 akar X, ini pada interval tutup 0 sampai B. Nah, kita lihat Hx ini atau 2 akar X ini adalah fungsi kontinu. Ya, fungsi kontinu di 0 sampai B. Begitu juga turunannya atau H aksen X ini sama dengan 1 per akar X, ini juga fungsi kontinu. Ya, fungsi kontinu di interval buka 0 sampai B. Namun ya, H aksen X ini, atau ini kita misalkan H kecil X ya, sama dengan 1 per akar X, ini merupakan fungsi yang tidak terbatas. Jadi Hx bukan fungsi terbatas. Jadi akibatnya H kecil X ini bukan fungsi yang terintegral Riemann di 0 sampai B. Nah, karena terjadi kondisi seperti ini, jadi kita tidak bisa menggunakan teorema dasar kalkulus. Contoh selanjutnya, ini fungsi K besar, ini fungsi dua aturan, bernilai 0 ketika X 0, bernilai ini ketika X-nya selain 0. Nah, kita lihat fungsi K besar X ini adalah fungsi kontinu. Kontinu di interval tutup 0,1. Nah, untuk nolnya ketika X menuju 0, ini sama dengan limit X menuju 0 dari X kuadrat cos 1 X kuadrat. Kalau kita gunakan teorema limit, maka kita akan punya bentuk seperti ini. Jadi limit dari perkalian, jadi ya perkalian dari dua fungsi ya. Nah, meskipun di bagian yang keduanya ini limit ketika X menuju 0 nya tidak sama dengan 0, tapi yang ini limitnya menuju 0. Jadi akibatnya ini membawa yang ini nilainya limitnya menuju ke 0. Yang ini
fungsinya tidak bergetar, jadi tidak punya limit. Tapi karena yang x kuadrat menuju 0, akibatnya limitnya ketika x menuju 0 sama dengan 0, dan ini sama dengan nilai k di titik 0. Kemudian turunan fungsi k besar. Nah, kita lihat ini kita anggap sebagai perkalian dua fungsi, yaitu f kali g. Jadi turunannya ini sama dengan f aksen g ditambah f g aksen. Turunan dari x kuadrat itu adalah 2x dikali cos 1 per x kuadrat ditambah fungsi f-nya itu adalah x kuadrat, turunan dari g-nya atau cos 1 per x kuadrat, turunan cos itu adalah min sin. Kemudian bagian ininya kita turunkan juga ya dengan aturan rantai, jadi min 2 dikali x pangkat min 3, jadi kita peroleh ini 2x cos 1 per x kuadrat min 2 per x sinus 1 per x kuadrat. Ya, ini minus kali minus jadi plus. Nah, ya, limit x menuju 0 dari k aksen x ini sama dengan limit x menuju 0 dari fungsi di atas ya, jadi 2x cos 1 per x kuadrat ditambah 2 per x sinus 1 per x kuadrat. Nah, di yang ini, yang bagian fungsi pertamanya, kita anggap fungsi pertama, ini limitnya menuju 0. Tapi yang bagian keduanya, ini menuju ke tahingga. Menuju tahingganya karena bagian ininya yang menuju ke tahingga. Jadi akibatnya limitnya menuju ke tahingga. Nah, jadi fungsinya dan ya ini tidak sama dengan k aksen 0-nya, k atau turunan fungsi k di titik 0 itu adalah 0. Jadi turunannya atau turunan dari fungsi k ini kontinunya di interval buka. Kontinu di interval buka 0 sampai interval tutup 1. Dan kita perhatikan ke aksen ini tak terbatas ya, karena ketika menuju 0 dia menuju ke tahingga. Ke aksennya tak terbatas di interval 01, akibatnya ini turunan fungsi k ini tidak termasuk fungsi yang terintegral Riemann. Jadi akibatnya teorema dasar kalkulus tidak bisa digunakan di contoh fungsi ini. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Nah, selanjutnya teorema dasar kalkulus, ini bentuk kedua, didefinisikan kalau kita punya fungsi f kecil yang terintegral Riemann, maka fungsi yang didefinisikan seperti ini, yaitu fungsi f besar di titik z, ini adalah integral dari fungsi f kecil, domainnya dari a sampai z. Nah, dengan z-nya ini adalah suatu titik pada interval tutup AB. Fungsi f besar ini adalah indefinite integral f dengan nilai awal a, atau bisa kita sebut fungsi f besar ini adalah integral tak tentu. Dari fungsi f. Di teorema 734 kita punya ini indefinite integral f yang diperoleh dari definisi sebelumnya, yakni f besar z itu sama dengan integral dari fungsi f kecil yang domain dari f-nya a sampai b, kemudian z-nya termuat di domain AB ini. Nah,
indefinite integral ini adalah fungsi yang kontinu. Kemudian yang akan kita buktikan fakta dari indefinite integral ini, yakni kalau kita punya fungsi f kecil itu adalah fungsi yang terbatas, maka indefinite integralnya, selisih indefinite integralnya itu merupakan terbatas juga. Nah, buktinya kita gunakan teorema penjumlahan untuk Z dan W ada di ini ya, di interval AB. Kita misalkan W-nya kurang dari Z, maka nah ini dari indefinite integral, kemudian dengan teorema penjumlahan ini domain dari A sampai Z-nya ya kita pecah jadi seperti ini. Jadi domain integralnya A sampai W, kemudian dilanjutkan W sampai Z. Nah, kalau kita gunakan definisi indefinite integral, maka yang ini sama dengan FW. Ya. Ini sama dengan FW, jadi kita peroleh ini, yang ini, terus ditambah sisanya. Ya, atau kita peroleh ini fz min fw sama dengan integral w sampai z dari f. Nah, kita lanjut. Tadi diketahui ini ya, fz min fw sama dengan integral w sampai z. Kemudian karena tadi diketahui mutlak f kurang dari m, maka kita punya ini urutan seperti ini. Kemudian ini kalau kita integralkan, jadi kita akan peroleh integral w sampai z dari f itu akan ada di antara integral sampai z ya, yang paling kanan itu sama karena merupakan fungsi konstan, jadi kita akan punya seperti ini. Yang paling kiri sama dengan minus m z min w ya, atau kita punya ini urutan yang putih ini. Oke. Nah, selanjutnya karena kita punya ini integral f dari w sampai z sama dengan z, jadi yang tengahnya ini sama dengan f z min f w ya. Artinya jadi mutlak dari integral w sampai z f ini akan nilainya ada di antara atau kurang dari m z min w, atau kita peroleh kondisi yang di sini ya. Jadi ini harusnya sama dengan, atau untuk menunjukkan ketidaksamaan nanti mungkin ada hal khusus yang harus kita ketahui ya. Sementara ini yang ibu tahu ini karena kita punya kondisi di atas, kondisi ini jadi sama dengan, dan nilainya kurang dari ini m z min w. Nah, selanjutnya kita gunakan teorema dasar kalkulus bentuk kedua. Jadi kita misalkan kita punya fungsi yang terintegral Riemann, kemudian f kecil ini juga merupakan fungsi kontinu, maka indefinite integral fungsi yang besar tadi ya, ini ya dari diingatkan lagi seperti ini merupakan
fungsi yang punya turunan di C dan turunan fungsi F besar di titik C sama dengan fungsi F kecil di titik C. Ya, buktinya ini kita misalkan C itu pada interval AB dan turunan kanan F di titik C, ya. Terus karena F kontinu di titik C, berarti memenuhi kondisi ini, kondisi kontinu. Nah, di sebelah kanan, maka kita punya ini Fc min epsilon, ya Fx-nya ada di antara Fc min epsilon dan Fc plus epsilon. Ya, tadi di asumsi teoremanya, di asumsi buktinya, fungsi F besar itu diketahui kontinu kanan ya, kemudian fungsi F kecil ini kontinu di C, untuk C-nya ada di interval AB. Kemudian diketahui juga pada asumsi teoremanya bahwa fungsi F kecil ini terintegral Riemann di AB. Nah, misalkan kita punya ini H yang lebih kecil dari eta epsilon, kemudian dengan teorema penjumlahan di teorema 729. Nah, kalau fungsi F kecil ini terintegral Riemann di domain AB, maka fungsi F kecil juga ini terintegral Riemann di interval restriksinya, yaitu di sini di A sampai C atau di A sampai C plus H, dan atau di restriksinya lagi ini dari C sampai C plus H dan memenuhi integral ini. Ya, kemudian pada interval C sampai C plus H ini karena ini ya kontinu kanan di C, maka dan kondisi F kontinu di C, maka dia akan memenuhi ini. Kemudian kalau kita integralkan semua ruasnya di sini untuk C sampai C plus H, ya. Maka kita akan peroleh ini, karena integral yang ini sama dengan F C plus H min F C. Jadi kita peroleh di sini ya. Sedangkan ini kan panjang interval dari ini sama dengan kalau kita tuliskan Fc minus min epsilon dan Fc plus epsilon itu adalah nilai suatu konstanta ya. Jadi konstanta dikalikan dengan panjang intervalnya, yaitu C plus H dikurangi H, jadi kita peroleh nilainya H. C plus H minus H, ini hasilnya jadi H ya. Kemudian semua ruas kita kalikan H, jadi kali 1 per H, jadi kita peroleh seperti ini. Kemudian kita kurangi dengan Fc, jadi ya kita peroleh seperti ini. Jadi nanti nilai ini kurang dari epsilon. Nah, ini kurang dari epsilon, yang artinya limit ini ya menuju, untuk H-nya menuju 0 itu sama dengan Fc, dan limit ini sama dengan turunan fungsi F besar di titik C. Jadi kita sudah tunjukkan teorema 735, bukti dari teorema 735. Nah, selanjutnya teorema 736 ini adalah perluasan dari teorema 735. Kalau di teorema 735 tadi kita punya sama dengan ini untuk C untuk suatu C di AB,
Nah, kalau teorema 736 ini adalah perluasannya. Jadi yang asalnya hanya di satu titik, ini untuk satu interval. Ya, jadi buktinya sama dengan teorema 736. Di contoh ini fungsi signum pada min 1, 1. Ilustrasinya fungsi signum itu seperti ini. Ini bernilai 1 ketika X positif, min 1 ketika X-nya negatif, dan bernilai 0 pada saat X sama dengan 0. Fungsi signum ini bukan merupakan fungsi kontinu di min 1, 1. Tetapi fungsi signum ini merupakan fungsi yang terintegral Riemann di min 1, 1. Misalkan fungsi signum ini mempunyai independent integral itu adalah fungsi f besar sama dengan mutlak x min 1 ya, di min 1, 1 ya, kita lihat fungsi ini fungsi f besar ini turunannya di 0 itu tidak ada ya. Berarti ini fungsi fx ini bukan anti turunan dari f. Nah, selanjutnya contoh yang lainnya, kita punya fungsi Thomae yang didefinisikan seperti ini. Nah, kalau kita lihat fungsi H besarnya itu adalah sampai X dari Hx. Nah, kalau kita integralkan fungsi Thomae ini sampai X itu nilainya 0 ya, bernilai 0. Tapi kalau kita lihat ini H aksen X-nya ya, ini sama dengan 0 ya, artinya kalau kita punya kondisi seperti ini berarti turunannya sama dengan 0 karena diintegralkan itu harus jadi Hx lagi ya, H besar X ya. Tetapi di sini kita lihat ini tidak sama dengan fungsi Thomae di setiap X yang X-nya rasional ya. Jadi fungsi H besar ini bukan anti turunan dari fungsi Thomae. Nah, itu contoh dari teorema 735 dan 736. Untuk materi teorema substitusi akan disampaikan di video berikutnya.